Action. Hai friends, welcome to my channel. Ini adalah video pertamaku, dan di channel ini kita akan bahas hal-hal seputar buku, film, musik, pengembangan diri, dari yang ringan sampai yang sedikit berat. Semua hal yang menarik dan berfaedah akan kita bahas di sini. Oke, di video kali ini kita akan ngobrolin soal topik yang beberapa waktu ini sedang ramai diperbincangkan. Yep, Ikigai. Belakangan ini banyak banget yang bilang kalau kerja harus sesuai passion, apalagi anak muda. Sayang banget waktu yang dihabisin cuma buat menunggu dari satu weekend ke weekend berikutnya. Kemudian muncul istilah work-life balance, di mana antara pekerjaan dengan kehidupan di luar pekerjaan harus seimbang. Tapi nyatanya hal tersebut terjadi karena emang kita nggak mencintai apa yang kita kerjakan. Kemudian muncullah berbagai konsep bagaimana cara menemukan pekerjaan yang kita cintai. Yap, salah satunya adalah Ikigai. Dalam bahasa Jepang, secara harfiah, Ikigai adalah gabungan dari kata iki yang berarti kehidupan dan gai yang berarti nilai. Intinya adalah gimana kita bisa memiliki kehidupan yang memiliki arti atau mempunyai makna. Alih-alih pensiun di usia muda, konsep Ikigai mendorong kita untuk terus bekerja, terus berkarya tanpa memiliki masa pensiun. Karena kita melakukan pekerjaan yang kita cintai, yang kita handal di bidang tersebut, yang kita dibayar tinggi, dan yang dunia butuhkan. Atau dalam bahasa kerennya, Ikigai adalah irisan dari mission, vocation, profession, dan passion. Memang banyak sekali perdebatan terkait skema konsep Ikigai ini. Tapi dari literatur utama yang saya baca, yaitu dari buku karya Hector Garcia dan Frances Miralles, anggap saja saya memahami makna Ikigai versi mereka. Buat teman-teman yang punya sumber atau referensi lain terkait konsep Ikigai, silahkan bisa komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Konon, karena Ikigai inilah orang-orang Jepang bisa memiliki rata-rata usia yang sangat panjang. Tapi, pertanyaannya adalah, bagaimana cara menemukan Ikigai kita? Salah satu jawabannya adalah dengan menggunakan flow. Flow adalah suatu keadaan di mana seseorang begitu tertarik terhadap suatu aktivitas sehingga tidak ada hal lain yang terlihat penting. Konsep ini diperkenalkan oleh Dr. Mihaly Csikszentmihalyi dalam bukunya yang berjudul Flow: The Psychology of Optimal Experience. Beliau mengajarkan ada 3 langkah untuk mencapai kondisi flow. Yang pertama, pilih tugas yang sulit, tetapi jangan terlalu sulit. Yang kedua, miliki sasaran yang jelas dan konkret. Yang ketiga, fokus hanya pada satu tugas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pilih tugas yang sulit, tapi jangan terlalu sulit. Karena tugas yang mudah akan membuat kita merasa bosan dan cenderung apatis. Di sisi lain, tugas yang terlalu sulit akan membuat kita mudah menyerah dan merasa frustrasi. Jalan tengahnya adalah kita harus memilih aktivitas yang sesuai dengan kompetensi kita, namun sedikit di luar kemampuan kita. Jadi kita akan menilainya sebagai sebuah tantangan. Misal, kamu adalah desainer grafis, maka coba pelajari software terbaru untuk mempersiapkan proyek kamu berikutnya. Misal lagi, kamu adalah seorang penari, maka masukkan sedikit gerakan-gerakan yang selama ini kamu anggap mustahil. Maka kamu akan selalu merasa tertantang dan tidak akan merasa bosan. Tambahkan sedikit extra effort
agar menghilangkan rasa bosan kamu dan selalu merasa tertantang. Yang kedua, miliki sasaran atau target yang jelas dan konkret. Sasaran yang samar akan membuat kita kebingungan, baik secara mental maupun fisik. Waktu juga akan terbuang sia-sia. Target atau sasaran yang jelas akan membuat kita terpacu untuk mencapai goals tersebut. Tapi jangan lupa untuk menikmati proses yang sedang kamu jalani. Maka kamu akan dengan mudah masuk ke dalam flow. Karena kalau kamu nggak menikmati prosesnya, sama saja kamu akan seperti hidup dalam penjara. Yang ketiga, fokus hanya pada satu tugas. Di era sosial media seperti sekarang ini, sangat sulit buat kita untuk menjaga fokus kita dari banyak sekali distraksi. Namun, kita harus tetap berusaha untuk fokus pada apa yang saat itu kita kerjakan. Seringkali kita dituntut untuk bisa bekerja secara multitasking. Padahal tahukah kamu, menurut studi, multitasking bisa menurunkan produktivitas sebanyak 60% dan berpotensi menurunkan IQ sebanyak 10 poin. Kita bisa belajar tentang Ikigai dari banyak sekali tokoh di dunia. Salah satunya adalah Jiro Ono, seorang pengrajin sushi di Jepang yang mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk membuat sushi. Dia menjadi pembuat sushi nomor 1 di Jepang dan hampir seluruh pesohor, seluruh pejabat dari penjuru dunia datang ke kedainya untuk menikmati sushi buatannya. Ada juga Hayao Miyazaki, sutradara film yang sudah tidak asing lagi, yang merupakan pendiri studio Ghibli. Hasil karyanya banyak sekali yang mendunia, dan hingga akhir hayatnya, dia tidak mau berhenti untuk menggambar. Masih ada banyak lagi insinyur, seniman, dan jenius yang lahir karena sudah menemukan ikigainya. Mereka menikmati setiap detik hidupnya dengan flow dan tidak pernah ingin pensiun. Jadi, kira-kira apa ikigaimu? Buat kamu yang sudah menemukan, selamat. Dan buat kamu yang masih dalam proses mencari, tetap semangat supaya kita bisa menikmati setiap detik dalam hidup kita dan menikmati pekerjaan yang kita cintai. Oke, sekian videoku kali ini. Buat kamu yang suka dan merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan share. Dan buat kamu yang penasaran dengan video-video berikutnya, jangan ragu buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Thanks for watching and bye-bye!